Pak. Selamat pagi Pak. Di sini saya ingin meminta izin untuk melaksanakan budaya positif dan keyakinan kelas di SD 1 Panunggalan Pak. Ya Mas, bisa. Sementara nanti tanggal 20 nanti tidak ada untuk Pak nanti Pak. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Panunggalan yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 7 kunci konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, perubahan motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ini ada sebuah kasus, Anda dan teman Anda akan melaksanakan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk depan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini apakah A membuka kepala tangannya? Mengapa? Yang kedua, apakah B berhasil membuka kepala tangan A? Mengapa? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan kepala tangan Anda dikepal dan yang satu itu ingin berusaha membuka apa yang terjadi. Nah, di sini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang untuk mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, terus teori kontrol tentang dunia, itu realita kebutuhan kita sama, ada realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi, setelah paradigma pembelajaran tadi, di sini ada disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan, dan lain sebagainya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi mendisiplinkan itu tidak perlu untuk dihukum suruh berlari, mengelilingi lapangan dan sebagainya. Nah ini diagnosis dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu juga bisa masuk dalam disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai kebajikan tadi adalah fondasi kita untuk berperilaku disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan
global, yang keenam bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Yang pertama, Ibu Primary Years Program PYP, itu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang kedua, 9 pilar karakter Indonesia. Itu yang pertama ada cinta Tuhan, ada kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, tolong menolong, toleransi, rendah hati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nah, ini Bapak Ibu ada beberapa motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi 3 tersebut itu menurut Diana Gosen. Jadi orang mencari motivasi itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus diberi motivasi itu agar mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Nah, hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu guru. Nah, kita sebagai pendidik itu tidak boleh menghukum, Bapak. Bapak Ibu, tidak boleh menghukum. Nah, perbedaan hukuman dan penghargaan ini, hukuman itu model paksaan tiba-tiba, murid akan tersakiti, murid tidak nyaman untuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemberian penghargaan itu juga tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Jadi kita memberi hukuman dan kita memberi penghargaan itu sama karena kita ingin mengendalikan anak tersebut. Jadi anak tersebut kita hukum, anak tersebut kita beri penghargaan agar anak itu nanti nurut pada kita. Jadi kita mengendalikan anak tersebut. Nah, terus pada konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Itu ada stimulus respon, sudah diketahui tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring, supervisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau restitusi itu bisa teori kontrol untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Ini ada beberapa ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan paksaan. Restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk introspeksi diri, dan restitusi itu pastinya untuk mencari solusi gitu Bapak Ibu. Jadi kita apabila ada murid yang membuat kesalahan, kita restitusi. Nah, selain restitusi, budaya positif lagi adalah keyakinan atau peraturan kelas. Keyakinan kelas kemarin kita juga sudah mendapat dari teman-teman dari berita, kita hanya mengulas lagi, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan dilakukan sendiri, misal saling menghargai, hanya ditulis saling menghargai. Nah, di situ banyak poin-poin yang bisa menghargai teman, menghargai guru, dan menghargai yang lain. Nah, ini pengertian keyakinan kelas menurut dosen pada tahun 98. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi kalau keyakinan lain itu yang menulis anak, pasti anak nanti ingat, dan jangan banyak-banyak nih Bapak Ibu. Karena apa? Nanti malah sulit diingat karena kebanyakan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ada bertanggung jawab, ada bersikap sopan, menghormati guru, saling tolong menolong, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, selain itu tadi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pertanyaan nanti Bapak Ibu. Ibu hamba guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah itu tadi, okay. Ini ada seperti ini, coba. Jadi apa yang akan Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan? Pastinya yang pertama kita akan memanggil Doni tadi. Kita akan menggunakan restitusi yang satu tadi yang menstabilkan identitas. Terus kita menanyakan alasannya kenapa Doni seperti itu, okay, Bapak Ibu. Jangan langsung Doni langsung dukung, tetapi kita gunakan restitusi tadi. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang satu, penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selain keyakinan kelas, juga ada segitiga institusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi apabila ada murid kita yang membuat kesalahan, kita lakukan 3 langkah tersebut. Yang pertama, kita menstabilkan
identitasnya, terus validasi tindakan kesalahan anak, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu ada contoh kalimatnya Bapak Ibu. Contoh, apabila anak itu mengejek temannya, terus kita panggil, kita bisa membuat kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, akan tetapi lebih baik tidak berbuat salah dan membuat teman tidak menangis. Atau yang lain, itu ada beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Itu ada beberapa contoh kata itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang baru buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus melaksanakan lebih baik daripada yang sekarang. Misal anak itu terlambat sekolah, nah kita validasi tindakannya, kita tanya alasannya kenapa bisa terlambat masuk sekolah. Setelah validasi tindakan tadi, kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar anak tadi? Setelah itu kita interaksi bisa dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Nilai apa saja yang sudah kita langgar di kelas, terus nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan lain sebagainya. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, di sini nanti kita akan membuat tentang keyakinan kelas 4B. Ayo, siapa yang tahu keyakinan kelas? Ya, Luman. Ya, kesepakatan yang dibuat oleh anggota kelas yang tidak boleh dilanggar. Nanti kalian menuliskan apa yang ingin kalian tulis, keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis, nanti terus ditempel di kertas plano. Paham? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang tidak boleh dilanggar. Nanti ini Bapak beri kertas, nanti ditulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis. Nanti setelah ditulis ditempel di sini. Paham? Nah, ini Bapak bagikan. Jangan sampai terbalik lini. Oke, yang pakai ballpoint. Sudah kelas 4. Sekarang
dari Loma. Ayo lanjut, dua-dua ndak apa-apa. Lanjut. Ayo terus. Ini. Ya, semua maju, bergantian nempelnya. Ditempel yang rapi. Ya, ini adalah keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat. Jadi nanti keyakinan kelasnya tidak boleh dilanggar.
Perkenalkan, nama saya Berlian Putri Sofia Nurjaya. Saya dari kelas 4A. Saya senang setelah membuat keyakinan kelas 4A menjadi lebih disiplin. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sylvia Lestari. Saya kelas 4. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih disiplin. Setelah diberitahu Pak Irwan, kami menjadi tahu dengan sama teman harus saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juariah. Saya guru kelas 2B dari SD Negeri 1 Panunggalan. Setelah menerapkan disiplin positif, saya mendapatkan pengalaman baru dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer serta restitusi. Hal ini tentunya membawa dampak positif pada murid. Jadi mereka menjadi lebih tanggung jawab dan mulai memunculkan motivasi internal pada dirinya. Saya merasa senang bisa melaksanakannya.